إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab Asraris Shaum, ila qaulihi rahimahullah, melanjutkan pembahasan di minggu kemarin tentang rahasia-rahasia puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Asraris Shaum, sampai perkataan beliau rahimahullah, wassalatu ala sayyidina Muhammad qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhawil absari saqibah wal uqulil murajjahah wa sallim tasliman katsira. Masih muqaddimah, melanjutkan kemarin, dan salawat kata beliau dihaturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi, sebagai pemimpin semua makhluk, pemimpin semua makhluk. Karena Rasulullah SAW paling afdalnya makhluk, bahkan atas malaikat sekalipun. Disebutkan dalam kitab Jauharah dalam ilmu tauhid, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anis shiqaqi. Wa afdalul khalqi, dan yang paling utama, yang paling afdalnya makhluk adalah nabiyyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famil 'anis shiqaqi, jauhlah dari pendapat yang pendapat yang tidak sesuai dengan mayoritas. Kalau ada pendapat yang menyalahi pendapat ini, tidak usah diambil, kata beliau dalam kitabnya Jauharatut Tauhid. Setelah itu urutan keutamaan sebagaimana urutan khilafah. Disebutkan wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus tsani huwal faruqu Utsmanu ba'dahu kada aliyu fasittatul baquna fal badriyu. Wal afdalu, setelah Rasulullah SAW, wa ba'dahu fal afdalus siddiqu, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Wa ba'dahu wa ba'dahu al-afdal Siddiq wa ba'dahu Faruq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wal afdalu tsani wal Faruq. Utsman ba'dahu, Sayyidina Utsman bin Affan, urutan khilafah. Setelah itu baru sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut serta di perang Badr. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ikut serta di perang Badr. Bulan Ramadan ini terjadi perang Badr, pertengahan bulan Ramadan ini. Karena mereka pertama kali yang berjuang di medan jihad fisabilillah, maka tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai disebutkan dalam suatu hadis qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. I'malu ma syi'tum, sampean berbuat apa saja. Sungguh aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Menunjukkan apa? Menunjukkan derajat yang diraih oleh orang-orang sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, jihad fisabilillah pertama. Mulai disyariatkannya jihad fisabilillah di zaman Rasulullah SAW perang Badar. Makanya ini ujian betul bagi para sahabat. Khususnya kalangan Ansar, karena kalangan Ansar itu sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW di Mekah pra-hijrah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah Munawwarah itu ada baiatnya. Dimulai dari bai'ah Aqabah, bai'ah pertama dan bai'ah kedua. Baru setelah itu hijrah Rasulullah SAW ke Madinah Munawwarah. Nah, dalam poin-poin isi baiat itu tidak ada jihad fisabilillah, tidak ada perang. Disitulah ketika disyariatkannya jihad, kaum Ansor sama sekali tidak ada komplain, sama sekali tidak ada keraguan, semua sepakat untuk berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar memiliki keutamaan khusus. Sampai disebutkan dalam nadhaman Jaliyatul Qadar, fabakhin lahum fallahu qad qala amalu ma syi'tumu fadzambu minkum mughtafar. Fabakhin lahum, sungguh beruntung bagi mereka sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Fallahu qad qala amalu ma syi'tumu fadzambu minkum mughtafar, yang kita kutip tadi dari hadis qudsi, i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Tapi yang diarahkan pembicaraan ini siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah, bukan kelas kita. Bukan kelas kita. Sahabat Rasulullah SAW dikatakan berbuatlah semau kalian. Mereka tidak ada perbuatan yang pelanggaran, tidak ada. Malah menjadikan motivasi untuk mereka dalam berbuat taat. Sebagaimana seorang guru, walillahil masalul a'la, seorang guru berkata kepada muridnya sing taat, muridnya sing ajeg, muridnya sing ajeg, sing taat, sing rajin. Apa perkataan gurunya tadi? Walillahil masalul a'la, ini hanya pendekatan saja. Berkata kepada muridnya, wis jungkir wali okon, sak sembarangmu, kelakuanmu tak maafno. Kamu berbuat apa saja tak maafkan, pasti aku maafkan, kata seorang gurunya, seorang kiainya kepada santrinya. Karena kiai ini tahu santri ini sudah betul-betul punya loyalitas, punya kesetiaan, ajek, taat ambek yai ini. Masih diomong kaya ngono gak kira ngelanggar. Nah, itu pendekatannya seperti itu. Ayo, lakukan apa saja kamu. Terus tak sepurani. Terus tak sepurani. Ngelakuin apa ae tak sepurani. Tapi yai ini ngerti. Yai ini ngerti wis terawang ambek yai ini, wis dikasaf ambek yai ini. Santri ku iki santri sing apik, sing saleh, sing rajin, sing ajek. Mas yo tak ngomong ngono, gak mungkin berbuat pelanggaran. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada ahlu Badr, "Ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Karena mereka memang manusia-manusia pilihan. Ini sahabat-sahabat yang ikut perang Badr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di pertengahan bulan Ramadan itu terjadinya perang Badr. Bahkan kalau di Tarim di Hadramut, setiap pertengahan Ramadan Habib Salim Asyadiri pembahasannya pasti tentang perang Badr. Pembahasan di Masjid Jami', pengajian semacam ini menjelang berbuka, pembahasannya tentang perang Badr, sedetil-detilnya ceritanya.
Nama-namanya seakan-akan kita membaca kitab sejarah, sangat rinci. Karena mengenang jasa besar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan dari sahabat Rasulullah. Karena semuanya bintang gemintang. Sahabat Kanjeng Nabi ini semuanya bintang gemintang. Tidak terkecuali. Disebutkan wa ba'duhu wa sahbuhu fahum lahum nujumu. Bihim alaihim fadatil ulumu. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu adalah nujum, bintang gemintang. Bihim alaihim fadatil ulumu. Sing jenenge ilmu niku luber, fadat, tumpah-tumpah dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau bukan dari sahabat Rasulullah, dari mana kita mengetahui syariat? Makanya sampai titeni. Kalau ada beberapa kelompok, beberapa oknum yang mencoreng sahabat Rasulullah SAW, khususnya pembesar-pembesar sahabat, sampai titeni, itu antek, antek. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dikritik, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dikritik. Kenapa? Sahabat-sahabat, Imam Zuhri, seorang imam yang pencetus ilmu hadis zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dikritik. Kalau yang membaca sejarah ngerti. Karena riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, iku sak bajek ewonan. 4.000 lebih menurut sebagian perhitungan hadis, 4.000 lebih semua riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khususnya hadis-hadis yang bertalian dengan rumah tangga. Hadis-hadis yang bertalian dengan fikih wanita. Dari mana kalau bukan dari sahabat-sahabat perempuan? Juga Imam Zuhri dan lain-lain. Makanya sampai ini, sampai lihat kalau ternyata beberapa pribadi besar, beberapa tokoh besar ini dicoreng, hati-hati. Karena akan hilang ribuan hadis. Kalau kita cermat, kalau kita cerdas, kita ngerti. Oh, ternyata dibalik kritikan mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah, karena memang Sayyidatuna Aisyah berjasa besar dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil absari saqibah wal uqulil murajjahah. Mereka itu orang-orang, para sahabat dan keluarga Nabi, orang-orang yang memiliki al-uqul al-murajjahah, akal-akal yang cerdas. Memang disebutkan dalam Al-Quran orang-orang Arab saat itu al-ummiyin. Kalau jenengan buka ayat Al-Quran, ada penyebutan ahlul kitab sama ummiyin. Kalau ahlul kitab, Yahudi sama Nasara. Kalau ummiyin siapa? Al-Arab, orang-orang Arab. Kenapa? Saat itu memang mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ummi, buta huruf, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu dibedakan, faedah dari Habib Salim Syatiri, umminya Rasulullah, buta hurufnya Rasulullah, ini manaqib. Ini manaqib, maksudnya apa? Tambah mengangkat derajatnya beliau. Umminya, kebutaan hurufnya Rasulullah SAW ini bukan kekurangan bagi Rasulullah SAW. Makanya disebutkan an-nabiyil ummi. Salah kalau yang menyatakan ummi di situ dinisbatkan kepada Ummul Qura, yaitu Makkah. Salah. Ummi memang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ini, apakah ini merupakan kekurangan? Sama sekali tidak. Malah ini menutup celah bagi siapa saja yang menuduh Rasulullah SAW itu yang mengarang Quran. Termasuk orang-orang Barat, termasuk orang-orang Barat, orang-orang orientalis Barat. Sini disebutkan sahabat-sahabat Rasulullah meskipun ummi, dari umminya mereka itu, dari buta hurufnya mereka itu Allah memberikan kecerdasan akal. Jadi memorinya sahabat itu memori sangat kuat. Mendengarkan sekali misalnya, pengawasan sekali langsung ngerekam. Itu sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Disitulah. Nah, kalau umminya Rasulullah memang tadi kita sebutkan untuk menutup celah tuduhan-tuduhan kalau Al-Qur'an ini karyanya Rasulullah. Nah, disebutkan di sini sahabat-sahabat Rasulullah adalah sahabat-sahabat yang memiliki akal yang cerdas. Nah, wasallim tasliman katsira amma ba'd. Fa inna shauma rub'ul iman. Kita pembahasan ini. Mulai kemarin masih muqaddimah. Nah, fa inna shauma rub'ul iman. Sesungguhnya puasa adalah seperempat iman. Seperempat iman. Perlu diketahui, para ulama tauhid menyatakan iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Kecuali kalau digabung. Kalau sampean baca kitab tulisannya digabung iman sama Islam utawa mukmin sama muslim, berarti muslim itu lain, mukmin itu lain. Iman itu lain, Islam itu lain. Kalau digabung, disandingkan. Tapi kalau dipisah sama. Kalau disebutkan muslim, muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Islam ya iman, iman ya Islam. Tapi kalau disandingkan lain berarti. Karena iman itu kaitannya dengan at-tasdiqu bil qalb. Kaitannya dengan hati. Islam itu dijelentrehkan dalam oleh anggota tubuh. Dilakukan oleh anggota tubuh. Itu namanya Islam. Makanya ketika disebutkan dalam Al-Quran, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika mereka menyatakan aku sudah beriman, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian masih belum beriman, tapi katakanlah aslamna, islami yo, tapi imani durung. Karena iman itu kaitannya dengan hati. Iman itu kaitannya dengan hati. Kalau Islam itu pembuktian dalam hati. Pembuktian di dalam hati. Disebutkan dalam kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, ini faedah dalam ilmu tauhid. Idza ijtama'a, apabila iman sama Islam ini kumpul dalam satu konteks, dalam satu alur, dalam satu penyebutan, dalam satu pembahasan, berarti seje. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau pisah berarti sama. Kumpul. Kalau kumpul berarti lain. Itu namanya iman, namanya Islam. Nah, bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dikatakan oleh Imam Ghazali di sini puasa itu seperempat dari keimanan? Dikarenakan apa yang dipahami dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Wa bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan atas hadis yang lain, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Nah, puasa itu separuh dari kesabaran, kesabaran itu separuh dari iman. Berarti hasilnya apa? Sama dengan puasa adalah seperempat iman. Dari dua riwayat hadis ini disimpulkan, kalau memang puasa itu separuh dari kesabaran dan kesabaran itu separuh dari iman, berarti sama dengan natijahnya puasa itu seperempat iman. Nah, ini memahami dari dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Dan pemahaman hadis ini tidak sembarangan. Pemahaman hadis ini tidak sembarangan. Kadang-kadang sekarang orang tidak punya perangkatnya, boten gak ada ilmu, boten gak ada perangkat ilmu alat dan lain-lain, maca hadis diterjemahno sak karepe. Padahal mungkin dalam masalah itu bukan satu hadis, banyak. Seperti hadis menggerakkan tangan itu. Menggerakkan tangan ketika sholat. Ketika sholat.
Ketika kita tidak menggerakkan disalahno. Loh, kok gerakno iki hadise ono. Padahal dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i tidak usah digerakkan. Loh, hadisnya itu ya apa? Di dalam hadis disebutkan menggerakkan. Menggerakkan itu berulang-ulang tak sekali. Sampean ojo keminter. Sampean goyang-goyang no gak masalah. Tapi jangan menyalahkan yang tidak menggerakkan. Kan saiki akeh sing keminter koyo ngono. Koyo Imam Syafi'i mboten ngerti hadis. Kayaknya Imam Syafi'i tidak mengerti hadis. Padahal Imam Syafi'i ini enggak ada musnad. Musnad itu kumpulan hadis. Musnad Imam Syafi'i enggak ada musnad, kitab kumpulan hadis. Imam Abu Hanifah enggak ada kitab musnad. Imam Zaid bin Ali enggak ada kitab musnad. Imam Ahmad bin Hambal enggak ada kitab musnad. Kalau punya kitab musnad bukan tidak mengerti hadis. Nah, tetapi yang dipahami oleh mazhab Syafi'i, menggerakkan itu cukup sekali. Disebutkan dalam kitab Zubat, wa inda illallahu fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi sallaita la wa inda la asyhadu an la ilaha illallah. Kan mulai tahiyat sampean sudah menunjukkan, sudah telunjuk, sudah dikeluarkan, tapi belum diangkat. Mulai awal, mulai sampai tahiyat sudah dikeluarkan telunjuk, tapi belum diangkat. Ketika asyhadu alla ilaha illallah itu digerakkan. Ini pemahamannya Imam Syafi'i. Bukan berarti tidak mengerti hadis. Nah, itu loh contohnya. Satu hadis, pemahaman lain-lain. Dan pemahaman hadis ini sesuatu yang kenikmatan besar. Sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak ada yang mereka inginkan kecuali memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali diberikan pemahaman Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan hadis Rasulullah. Bahkan disebutkan, sampean baca hadis itu ngilangno sumpek. Sumpek. Usum sumpek baca hadis Kanjeng Nabi hilang sumpek. Sampai dikatakan ahadisul Mustafa jala'u hammi, kata para ulama. Hadis-hadis ini Kanjeng Nabi niku penghilang kesumpekan. Sampeyan baca hadis, ingat Rasulullah, nanti pasti ono sholawati pasti. Ingat Rasulullah, ingat sahabat, hilang sejenenge sumpek itu. Yang namanya sumpek, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Semua musibah setelah kematianmu ya Rasulullah, setelah wafatmu ya Rasulullah, iku cilik ecek-ecek kono apa-apane jare Ummul Mukminin Ummu Salamah. Semua musibah setelah wafatnya Rasulullah, kono apa-apane ecek-ecek. Kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Kalau kita sumpek-sumpek ilang Kanjeng Nabi. Ilang resep sing paling anu. Kadang-kadang sampai kene bingung golek obat iki, golek psikiater iki. Larang lho nang psikiater iku. Larang lho. Padahal bincang-bincang tuh kadang-kadang ngomong-ngomong larang lho psikiater iku. Gak usah psikiateran. Baca hadis, baca sejarah Rasulullah, baca sholawat. Yakin ilang sumpek-sumpek. Sumpek akan hilang sendiri dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jadi sangu iki ya. Saiki usum-usum sumpek, kalau ada orang curhat sumpek-sumpek, ajak sholawat. Ajak memuji Rasulullah sallam. Ajak dia membaca sejarah Nabi, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini pulang dari sini sumpek-sumpeknya hilang kabeh insyaallah. Diganti oleh Allah dengan kebahagiaan, kesenangan. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, Ibn Muhammad al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn al-Husain, Ibn Ali bin Abi Talib rahimahullah, beliau menyatakan sumpek ini ruang untuk setan. Sumpek itu ruang untuk setan. Kalau sudah ada sumpek dan kosong free gak digawe apa-apa, sumpek ruang untuk setan. Makanya termasuk resep dari guru kita Habib Hasan Baharun menyebutkan, sibukkan dirimu itu. Masih urusan dunia. Masih zahire urusan
dunia sibukkan. Gak sibuk apa nek arek nom-noman. Apa nek arek nom-noman kalau tidak disibukkan, ya ini muncul celah. Celah setan sibukkan. Masuk sepedaan gak masalah, sepedaan komunitas-komunitas yang penting positif gak masalah arek-arek nom-noman iki. Gak apa-apa, sing penting ojo kosong. Free, nah ini bahaya. Free kosong, gak disibukno mbek apa-apa. Ruang bagi setan. Kalau tidak salah yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Summa kemudian huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sairil arkan. Kemudian puasa itu berbeda dari yang lain kata Imam Ghazali dengan khasiyah. Katanya orang sekarang karakteristik keistimewaan lain daripada yang lain. Karena puasa dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sairil arkan, rukun-rukun yang lain. Nah, idh qala Allah Ta'ala fima hakahu anhu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana dihikayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi. Karena ada tiga, nggih. Ada tiga. Apabila dari Allah maknanya dan lafadznya semua dari Allah namanya Quran. Ini disebutkan dalam kitab Raf'ul Astar karya Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad, guru dari kiai-kiai di Indonesia. Termasuk gurunya Kiai Syarwani, termasuk gurunya sinten yang di Jawa sini. Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Banyak sekali. Beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya apabila lafaz dan maknanya semua dari Allah adalah Quran. Apabila maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, namanya hadis qudsi. Nah, seperti ini. Maknanya teko pangeran, tapi lafaznya disampaikan oleh Rasulullah, redaksinya versi Kanjeng Nabi. Niku namanya hadis qudsi. Nah, kalau lafadznya dan maknanya dua-duanya dari Rasulullah, namanya baru hadis utawa hadis nabawi, hadisnya Kanjeng Nabi. Enten tiga nggih. Quran, lafadz dan maknanya dari Allah. Hadis qudsi, lafadznya Rasulullah, maknanya dari Allah. Yang ketiga, lafadz dan maknanya semuanya dari Rasulullah, yaitu hadis biasa, yaitu hadis nabawi. Tetapi meskipun hadis nabawi semuanya kembali kepada surat wa ma yantiqu ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm. Wa najmi idza hawa yang biasanya dibahas di pembahasan momen Isra Mi'raj. Wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perlu dipahami. Di sini hadis qudsi. Apa isinya? Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Semua kebaikan itu bi asyri amsalha akan dilipat gandakan menjadi 10. Ini termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila 700 dhi'fin, ditikel sampai 700 700 dhi'fin. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Ini maknanya Imam Ghazali, penisbatan puasa kepada Allah. Karena puasa fa innahu li, hanya untukku, milikku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengurusi berapa dikali lipat, berapa dilipat gandakan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Waqad qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bis-shawab.